Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to English class. Sebelum kita mulai pada pembahasan topik di video kali ini, Ibu memiliki pertanyaan. Pernahkah kalian mencari petunjuk untuk melakukan atau membuat sesuatu di internet karena kalian tidak tahu bagaimana langkah-langkah untuk membuatnya? Misalnya, kamu ingin memasak makanan kesukaan kamu, tapi kamu bingung bagaimana cara memasaknya. Atau pernahkah kalian gagal ketika memesan sesuatu di aplikasi online karena kalian tidak tahu langkah-langkah memesannya sehingga barang yang datang tidak sesuai dengan yang kalian harapkan? Coba simak video berikut yang Ibu ambil dari TikTok tentang sebuah fenomena yang sering terjadi. Permisi Bu, ini paketnya yang Ibu pesan. Oh iya. Loh Mas, ini kok barangnya nggak sesuai sih? Hah? Barangnya nggak sesuai ya Bu? Aduh, maaf ya Bu, ini salah saya Bu, maaf Bu. Kalau kayak gini, saya nggak mau bayar. Iya Bu. Nah, dari video yang barusan, ayo siapa yang pernah mengalami kejadian seperti yang ada di video barusan? Sekarang Ibu mau bertanya, have you been in this kind of situations? Oke, pernahkah kalian berada dalam situasi yang seperti ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, what did you do to overcome the problem? Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Supaya kita memahami bagaimana langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu, mari kita bahas tentang procedure text. Dari text procedures ini, kita akan membahas yang pertama, definitions. Yang kedua yaitu social functions. Dan yang ketiga yaitu language features. Baik, sekarang kita bahas definisi dari text procedure. Procedure text is a text that informs the readers on how to make or to do something. Yaitu teks yang memberikan informasi mengenai cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. The purpose of procedure text is to show how something is made, used, done through sequence of steps. Nah, tujuan procedure text adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat, dilakukan, atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. Sekarang kita udah tahu ya definisi dari text procedures berikut dengan tujuannya. Oke, sekarang kita akan membahas jenis-jenis text procedures. Text procedures ada dua jenis ya. Yang pertama yaitu cara membuat sesuatu. Contohnya yaitu diantaranya adalah resep makanan ya. Yang kedua yaitu cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Biasanya teks ini bisa berupa manual instructions atau tutorial atau bisa juga berupa tips. Baik, sekarang Ibu akan memberikan kamu satu contoh dari text procedures yang pertama, yaitu cara membuat sesuatu. Yuk kita baca teksnya. How to make seafood fried rice. Ingredients: 2 cups of cooked rice, 20 grams of squid, 100 grams of shrimp, 2 cloves of garlic, 2 onions, 1 tablespoon of chili sauce, 1 tablespoon of tomato sauce, 1 tablespoon of salty soy sauce, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of chopped ginger, 1 teaspoon of pepper, 1 teaspoon of soy sauce, 1 tablespoon of vegetable oil, and 1 tablespoon of sesame oil. Okay, here are the steps how to make seafood fried rice. First, heat the vegetable oil and sesame oil on the frying pan. Second, add the onion and garlic and stir fry. Third, add the shrimp, squid, and ginger.
Keep stir fry for a while. After that, add the cooked rice and mix for a couple of minutes. Next, pour the seasonings such as salt, soy sauce, pepper, chili sauce, and tomato sauce, then mix them all well. Finally, the tasty seafood fried rice is ready to enjoy. Nah, barusan kamu sudah membaca salah satu dari jenis text procedures, yaitu cara membuat sesuatu. Sekarang Ibu punya kuis. Oke, first questions. The objective of the text is to blah blah blah. 1. Explain the material to make seafood fried rice. 2. Inform the readers about seafood fried rice. 3. Tell how to make seafood fried rice. Jawabannya yang benar adalah yang ketiga, yaitu tell how to make seafood fried rice. Ayo, siapa yang barusan jawabannya betul? Yang belum, belajar lagi ya. Oke, students, sekarang kita akan membahas struktur dari text procedure. Struktur yang pertama yaitu goal. Yang kedua, materials, dan yang ketiga adalah steps. Goal atau beberapa orang menyebutnya aim yang berarti adalah tujuan. Biasanya tujuan ini terletak pada judul dari teks tersebut. Yang kedua, materials. Materials atau dengan bahasa lainnya yaitu ingredients. Nah, ingredients ini berguna untuk menjelaskan apa saja bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk membuat sesuatu dalam teks tersebut. Dan yang terakhir adalah step. Steps ini berisi tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari teks tersebut. Baik, sekarang yuk kita analisis struktur dari text procedure. Nah, tadi kita sudah membaca salah satu contoh dari text procedures yang berjudul How to Make Seafood Fried Rice. Kita analisis sama-sama ya. Nah, kalian masih ingat kan? Yang pertama, struktur text procedures itu yaitu goal. Kira-kira yang mana ya? Yang struktur yang pertama. Nah, yang pertama goal adalah dari judulnya sendiri. Yang kedua adalah materials. Ini sudah jelas ya, kalau materials berarti kalau di sini yaitu ingredients. Nah, yang ketiga, struktur yang ketiga yaitu steps. Sudah jelas, ini strukturnya yaitu langkah-langkah atau step dari cara membuat seafood fried rice. Oke, students, tadi kita sudah membahas dua bagian dari materi procedures, yaitu definitions, social functions, juga kita sudah menganalisis salah satu jenis text procedures. Untuk pembahasan language features dan contoh dari text procedures yang kedua, Ibu akan membahasnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian klik subscribe, like, dan komen video ini. Semoga video ini memberikan manfaat dan memberikan pemahaman untuk kalian dalam mempelajari materi procedures. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.